Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Desktop Operasi 2. Hari ini kita akan belajar tentang queuing systems atau sistem antrian atau juga teori antrian. Saya ambil teori-teori dari TOHA chapter 15. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut dan lebih detail, bisa dibuka buku TOHA chapter 15. Beberapa agenda yang akan kita pelajari pada slide ini. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan beberapa teori ataupun materi yang perlu teman-teman pelajari sebelum belajar tentang teori antrian. Dan pastinya materi-materi tersebut sudah dipelajari sebelum UTS. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan kenapa sih kita perlu belajar teori antrian ini. Dan yang ketiga, elemen-elemen tentang sistem antrian tersebut. Kemudian yang kedua, beberapa tipe model antrian. Harapannya di akhir dari presentasi ini teman-teman akan dapat mengkarakterisasi sistem dari antrian, mengetahui bagaimana cara mengukur performa pada sistem antrian, dan juga mengidentifikasi elemen-elemen dari sistem antrian tersebut. Kalau kita berbicara tentang sistem antrian, tentu hal tersebut sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita ke bank, kita harus mengantri dulu, mengambil tiket, kemudian kita mendapatkan urutan, baru kemudian kita menunggu hingga dipanggil atau dilayani sampai kita exit dari bank tersebut. Antrian ini intinya adalah waiting ya, dan waiting ini juga tidak kemudian hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh material pada manufacturing system contohnya, dan objek-objek lain, sampai kemudian juga pada sistem online atau sistem informasi juga juga didapati sistem antrian juga. Sehingga sistem antrian ini tidak hanya terdefinisikan oleh manusia gitu ya mengantri, tapi juga objek-objek lain. Sebelum teman-teman belajar tentang sistem antrian, ada baiknya teman-teman coba lihat kembali materi sebelum UTS tentang Poisson distribution dan exponential distribution, kemudian juga stochastic process. Nah, ada satu pertanyaan nih yang mungkin teman-teman bisa berpikir kembali, apakah teori antrian ini termasuk dalam teknik optimasi atau bukan? Nanti setelah kita ketemu di online meeting, kita akan bahas tentang hal tersebut. Selanjutnya saya akan jelaskan kenapa kita perlu mempelajari antrian dalam sistem kita. Kalau tadi saya berikan contoh, di depan ada contohnya bank gitu ya. Kita menunggu di bank, customer kita menunggu di bank 1 jam, 2 jam, dia akan pergi gitu ya. Karena dia tidak mau menunggu lama di situ, service levelnya rendah, dia harus membuang-buang waktunya dan seterusnya. Kalau di sistem manufaktur, bayangkan kita punya antrian yang sangat banyak gitu ya untuk material diproses dalam sebuah mesin. Tentu kita perlu naruh space gitu ya yang cukup untuk material tersebut ditumpuk dan seterusnya. Belum lagi nanti kalau mesinnya untuk memproses tidak hanya satu, dia harus dilanjutkan untuk proses-proses produksi yang selanjutnya. Berarti ada bottleneck yang lebih tinggi lagi. Tentu ada inefisiensi dalam sistem produksi tersebut. Sehingga pada dasarnya waiting, antrian, baik itu objek, material, manusia, itu tidak mengenakan gitu ya. Dari sisi service levelnya, dari sisi efisiensi dari sistem tersebut dan seterusnya. Sehingga kita perlu mempelajari queues tersebut atau antrian tersebut untuk melihat service levelnya seberapa, untuk melihat efisiensi dari sistem itu seberapa. Nah, kalau kita ingin mengeliminasi antrian, jadi kalau bisa tuh customer datang di bank tuh semuanya langsung diproses. Nah, pasti ada expenses dong yang menyertainya gitu ya. Kita harus buka customer service-nya yang banyak gitu, puluhan. Sehingga customer datang itu nggak mungkin menunggu. Jadi pasti ada inordinate expenses yang terjadi ketika kita ingin mengeliminasi waiting tersebut. Nah, cara yang paling logis adalah dengan balancing antara antrian atau service level
efisiensi dari performa sistemnya dengan expenses yang harus kita keluarkan sehingga ada pada level yang tolerable gitu. Jadi kalau misalkan kita punya gitu ya studi bahwa customer itu rata-rata mau menunggu di bank selama 30 menit. Nah, misalkan seperti itu. Nah, berarti kita harus buat sistem itu sehingga rata-rata customer itu hanya berada pada antrian selama 30 menit gitu. Nah, ini yang kita pelajari dalam teori antrian tersebut. Sehingga teori antrian ini atau sistem antrian ini kita akan pelajari bagaimana cara mengkuantifikasikan fenomena dari waiting inline tersebut atau antrian tersebut dengan measurement yang tepat gitu ya, dan itu akan berguna untuk mendesain fasilitas yang diperlukan gitu. Nah, ini adalah inti dari teori antrian atau sistem antrian itu. Jadi kita akan mengkuantifikasi fenomena dari antrian atau waiting inlines dengan tools yang kita punya, dengan measurement yang tepat, sehingga kita bisa menggunakan hasil dari analisis kita terhadap sistem antrian tersebut untuk mendesain fasilitas yang dibutuhkan sehingga akan tercapai tolerable level yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kita pelajari atau yang kita tentukan dalam mempelajari sistem antrian itu adalah pada titik mana sih gitu ya terjadi balance antara tolerable level yang diterima oleh customer kita, atau kalau itu sistem manufaktur ya berarti efisiensi dari sistem manufaktur tersebut dengan biaya yang harus kita keluarkan untuk menambah fasilitas gitu ya dari sistem kita. Nah, di sini dijelaskan dengan cost based queuing decision model. Pada X aksisnya ini ada level of service, kemudian Y aksisnya adalah cost. Nah, di sini kita akan mengkuantifikasi. Jadi kalau customer nunggu itu per unit time itu cost-nya berapa sih gitu ya. Cost ini tidak kemudian berupa uang ya, bisa juga berupa waktu yang ditranslate dengan dalam bentuk biaya gitu ya. Jadi kalau misalkan customer nunggu 1 menit itu dia dianggap loss berapa gitu ya cost-nya. Semakin tinggi level of service, jadi semakin banyak line-nya atau semakin banyak pegawai yang melayani, maka cost of waiting customer atau customer itu akan menunggu semakin pendek gitu ya, sehingga cost-nya akan semakin rendah. Tetapi dengan menambah line atau menambah pegawai untuk serving customer, itu juga akan menambah semakin tinggi juga cost operasionalnya dari service facility tersebut. Sehingga kalau kita total itu akan ada grafik seperti ini. Nah, pertemuan antara dua kurva ini itu akan menunjukkan titik paling minimum dari total cost. Nah, ini yang disebut dengan optimum level of service atau titik tolerable tersebut. Tolerable tersebut artinya bahwa cost yang kita keluarkan itu masih tolerable, customer menunggu juga masih tolerable. Nah, ini adalah optimum level of service-nya. Nah, masalahnya adalah cost of operational-nya itu sebenarnya lebih mudah diestimasi ya, karena menambah line dari customer service misalkan berarti berapa sih orang yang harus ditambah gajinya, berapa harus ditambah space-nya dan seterusnya. Itu akan lebih mudah dikuantifikasi dan diestimasi. Yang susah adalah sebenarnya cost of waiting customer ini yang susah untuk diestimasi. Apalagi human behavior itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya gitu kan. Saya menunggu 30 menit mungkin saya nggak mau gitu ya. Saya anggap itu cost-nya sudah tinggi gitu, tapi ada orang lain yang nunggu 1 jam, it's okay. Nah, hal-hal tersebut ini yang kemudian lebih susah untuk diestimasi. Itu adalah tantangan dari cost based queuing decision model.
Untuk melakukan karakterisasi sistem antrian, kita perlu mengetahui elemen-elemen dari model antrian. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan, perlu kita definisikan, perlu kita observasi, mana yang perlu kita ambil data dan seterusnya, sehingga model antrian kita dapat didevelop dengan baik sesuai dengan sistem nyatanya. Yang pertama adalah customers. Customers ini bukan berarti kemudian human ya, jadi bisa juga sebenarnya definisikan sebagai materials, objects, dan lain-lain. Tapi yang di model antrian memang elemen yang paling umum didefinisikan adalah customer. Tapi ini tidak terbatas pada orang ya, bisa juga material seperti di sistem manufaktur atau juga objek-objek lain gitu ya di sistem informasi dan seterusnya. Customer ini akan di-generate oleh sebuah source gitu ya, kita sebut dengan source. Source ini berfungsi untuk mengenerate kedatangan dari customer. Nah, kemudian yang kedua ada server atau service facility yang berfungsi untuk memberikan pelayanan terhadap customer tersebut. Nah, kemudian ada inter-arrival time, di mana inter-arrival time itu menunjukkan waktu di antara kedatangan customer satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi misalkan customer A itu datang pada waktu ke-0, kemudian customer selanjutnya datang pada waktu kedua, berarti inter-arrival time-nya adalah 2. Nah, kemudian yang keempat adalah service time. Ini durasi pelayanannya. Kemudian ada queue size. Queue size ini adalah length dari queue-nya atau panjangnya dari queue, atau juga ukuran dari antriannya itu berapa, apakah finite atau infinite gitu. Kalau finite ya perlu didefinisikan berapa sih queue-nya itu bisa menampung customer. Kemudian ada queue discipline, di sini merepresentasikan order di mana customer tersebut akan diseleksi dari antrian. Jadi berdasarkan pada order seperti apa sih customer itu akan diservis. Apakah first come first serve, siapa yang datang duluan, siapa yang di serve duluan, dilayani duluan, atau dengan prioritas dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada queuing behavior of customer. Jadi ini khususnya untuk manusia ya, walaupun mungkin di kasus-kasus lain yang di luar manusia, misalkan material objek mungkin tidak kemudian memiliki kompleksitas yang sama seperti teori antrian untuk manusia. Karena perilaku dari customer kita sebagai manusia itu memang ada bermacam-macam gitu ya. Jadi ketika perilaku antrian itu bermacam-macam gitu. Ada yang joki ini artinya dia berpindah-pindah dari queue yang satu ke queue yang lain, atau line yang satu dengan ke line yang lain. Jadi dia berharap kayak dia ngelihat nih, dia udah ada di queue satu gitu ya misalkan. Kemudian dia lihat ini kayaknya line kedua lebih pendek deh. Jadi dia berharap bisa memotong atau mengurangi waktu mengantri sehingga dia berpindah dari line satu ke line yang lainnya. Dan ada juga banyak perilaku customer yang tipenya berbeda-beda, nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, selanjutnya ada design of the service facility. Di sini dijelaskan mungkin bisa paralel. Contohnya di bank itu kan kita bisa paralel ya, artinya satu bilik itu bisa menservis gitu ya, bisa menservis siapapun gitu, mana yang kosong, mana yang di kemudian kita bisa pakai. Kemudian ada juga tipe yang series, contohnya adalah job process di mesin gitu ya. Jadi satu material harus di service atau dikerjakan dengan urutan tertentu gitu ya, dari mesin A kemudian harus ke mesin B, kemudian ke mesin C dan seterusnya. Kemudian ada juga network, di situ ada routers di computer network yang desain dari service facility-nya itu lebih kompleks daripada paralel dan series. Kemudian ada channel, di sini channel adalah number of servers-nya atau number of service facility-nya. Kemudian ada phase ini adalah number of steps dalam pelayanan. Misalkan kalau yang single itu ya kayak di bank gitu ya, kita masuk, dilayani, kemudian selesai pulang. Tapi ada juga yang
fasenya dari pelayanannya itu lebih dari satu. Misalkan contohnya yang tadi job proses di mesin manufaktur gitu ya, dia harus ada beberapa step gitu ya dalam servisnya. Jadi harus dari A ke B, B ke C, berarti ada 3 steps. Kemudian source ini adalah sistem yang source ini adalah sumber yang mengenerate customer atau materials atau objek yang datang ke dalam sistem. Nah, itu bisa finite, bisa infinite gitu. Variasi-variasi yang ada pada elemen-elemen ini akan membuat atau situasi-situasi antrian yang berbeda dari satu sistem ke sistem yang lain ini membuat model antriannya dari satu sistem ke sistem yang lain tuh bisa jadi sangat bervariasi. Kita mau memodelkan post office dengan memodelkan manufaktur tentu berbeda. Karena di post office kan kalau surat datang dari kotak pos di seluruh daerah gitu ya, datang ke satu kantor pos, itu kan bentuknya bulk ya, bentuknya sudah dalam bentuk surat-surat satu package gitu. Sedangkan kalau mobil itu kan datang itu kan individually gitu ya, satu-satu gitu. Nah, dari arrival types-nya yang berbeda, dari perilaku arrival-nya yang berbeda, perilaku kedatangannya yang berbeda saja, itu akan menghasilkan model antrian yang berbeda gitu. Sehingga ketika teman-teman ingin memodelkan sebuah sistem antrian, perhatikan elemen-elemen ini, kemudian dianalisa sistem tersebut lebih condong lebih cocok kemana, ke queue size yang finite atau infinite dan seterusnya. Nah, perbedaan elemen-elemen ini akan membuat model dari antriannya itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, di sini saya berikan contoh car wash. Jadi kita akan mengkarakterisasi sistem antrian pada car wash. Yang dimaksud di dalam sistem itu mulai dari queue atau waiting line sampai kemudian service facility. Nah, di service facility kan ini mobilnya akan dicuci gitu ya, kemudian dia akan keluar dari sistem. Sedangkan di luar queue dan service facility ini sudah tidak termasuk dalam sistem gitu ya, out of the system. Yang pertama ada source. Source ini dia akan mengenerate mobil yang datang ke dalam sistem kita. Bagaimana cara mengenerate, karakteristik populasinya seperti apa, itu harus kita definisikan. Kemudian yang terakhir adalah exit. Jadi ketika si mobil sudah selesai dicuci, dia akan keluar dari sistem kita. Gitu. Nah, kalau kita lihat dalam proses car wash ini, at least ada 3 hal yang harus kita observasi dan kita definisikan karakternya. Yang pertama adalah arrival characteristics. Jadi pas si mobil datang itu kita harus menentukan berapa sih populasinya by nature gitu ya, berapa sih kira-kira berapa sih populasinya atau populasi karakteristiknya seperti apa, apakah finite atau infinite. Kalau finite tuh misalkan satu hari itu pasti populasinya tuh cuman sekian gitu. Nah, contohnya adalah di pesawat terbang gitu ya, di service pesawat terbang. Nah, itu pasti dalam satu hari populasinya ya cuma segitu gitu. Yang di service ya cuma segitu gitu. Nggak akan berubah, nggak akan berkurang gitu. Dan sudah terdefinisikan. Sedangkan ada juga arrival population yang karakteristiknya infinite. Kita nggak tahu sebenarnya populasinya itu berapa sih gitu ya. Ya contohnya yang di car wash ini ya infinite populasinya. Kemudian yang kedua, perilaku kedatangannya seperti apa? Apakah individually gitu ya, setiap mobil itu datang satu-satu atau dalam bulk itu yang satu sekali datang langsung banyak gitu. Contohnya yang bulk itu apa? Misalkan post office gitu ya, di post office di kantor pos itu kan kalau si pegawai posnya itu ngambil ke kotak-kotak pos, setiap kotak pos
itu kan pasti suratnya banyak, dan pas dia di store atau dimasukkan ke kantor posnya, ya dia akan datang dalam bentuk bulk gitu. Jadi dalam bentuk yang sudah satu paket gitu dari banyak, bukan yang tipe yang individually seperti car wash ini. Kemudian perilaku yang lainnya, misalkan tingkat kedatangannya itu seperti apa? Apakah random atau scheduled gitu ya. Kalau scheduled misalkan ya sudah pasti dia akan datang jam sekian dan dijadwalkan. Sehingga akan lebih dapat diprediksi. Sedangkan yang random itu, kalau random mengikuti distribusi apa gitu. Sehingga di sini perlu statistik gitu ya untuk fitting distribusi yang cocok, yang mewakili perilaku kedatangan dari mobil tersebut. Jadi itu satu hal yang perlu kita karakterisasi, arrival-nya seperti apa. Nah, yang kedua adalah waiting line karakteristiknya. Apakah limited ataukah unlimited? Kalau limited ya space-nya itu terbatas. Kalau space-nya terbatas, begitu queue-nya itu sudah full, ya kita akan menolak arrival gitu. Harus didefinisikan nanti dalam analisis. Ketika queue-nya itu sudah full, kita akan hentikan arrival dari mobilnya masuk ke dalam sistem. Nah, queue disiplinnya seperti apa? Apakah first come first serve dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah service karakteristik. Di situ ada service desainnya seperti apa? Apakah single phase atau multi phase? Apakah multi phase-nya juga bagaimana gitu? Itu perlu kita definisikan. Kalau single phase berarti kayak car wash ini cukup satu, dia masuk di service, udah satu server itu akan melayani dia sampai terakhir servisnya selesai. Tapi ada juga yang servisnya multi phase yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi dia harus, mobil itu misalkan harus pertama harus ke contohnya disemprot dulu, kemudian baru apa dulu, kemudian terakhirnya ada QC misalkan quality control, baru exit. Nah, berarti ada dua nih kan, ada washingnya, kemudian ada QC-nya. Nah, berarti ada dua fase. Jadi ini multi phase. Jadi service design ini harus kalian karakterisasi di dalam sistem tersebut, apakah dia single phase atau multi phase. Kalau multi phase bagaimana gitu serialnya itu seperti apa. Dan itu juga perlu didefinisikan. Kemudian juga waktu dari service time-nya. Itu juga kalau mesin gitu ya, misalkan car wash ini menggunakan mesin gitu ya, yang sekali masuk langsung waktunya itu definite gitu ya, pasti 10 menit misalkan. Nah, berbeda dengan kalau yang mengoperasikan manusia, misalkan manusia kan dia punya ya emang perilakunya emang uncertain gitu ya, sehingga dan keahlian satu orang dengan orang lain juga berbeda. Misalkan dia mungkin kadang 10 menit, kadang butuh 15 menit dan seterusnya, sehingga service time-nya ini sifatnya juga random mengikuti distribusi tertentu. Nah, itu juga perlu kita definisikan statistical distribution yang mewakili service time-nya. Nah, kalau kita jabarkan di sini ya, at least ada 3 hal yang harus kalian lihat ketika menganalisis sistem antrian. Bagaimana arrival karakteristiknya, bagaimana waiting line karakteristiknya, dan bagaimana service karakteristiknya. Nanti selanjutnya akan kita jelaskan poin-poinnya yang lebih detail. Nah, di sini saya buat bagan gitu ya, sehingga teman-teman akan lebih mudah cara mengidentifikasi atau mengkarakterisasi sistem antrian. Yang pertama, arrival karakteristik. Kalau kita mengevaluasi arrival karakteristik, kita lihat dulu nih size population-nya apa. Dilihat apakah finite atau infinite, kemudian pattern arrival-nya apakah random atau scheduled. Kalau random, perlu kita lihat statistical distribution-nya apa yang paling cocok. Ambil data, kemudian cek gitu ya, statistical distribution-nya apa yang paling mewakili. Kemudian nature of arrival-nya seperti apa, apakah individually atau in bulk, yang tadi saya sudah berikan contoh ya. Kalau di kantor pos itu surat datang bukan satu-satu gitu ya, tapi surat itu datang dalam bulk gitu ya. Jadi diambil dari kotak pos A, B, C, D, itu kan udah kumpulan gitu. Ada juga yang individually, contohnya ya car wash, bank, itu kan customer datang satu-satu.
Nah, behavior dari arrivalnya juga perlu dicek gitu, apakah customer itu begitu join dia langsung mau menunggu gitu ya. Ini tipe yang patient, yang dia yang sabar nunggu gitu ya sampai akhirnya dia di service. Kemudian ada yang tipe yang refuse to join, jadi dia nggak mau join, dia nggak ada di queue tapi dia masih dalam sistem. Nah, ini yang paling sering terjadi juga dan ini normal. Kemudian ada yang leave the line, jadi dia udah give up gitu, begitu lihat queue dia langsung keluar dari sistem. Nah, ini karakter behaviornya seperti apa nih arrivalnya gitu. Kemudian yang terakhir itu yang dia joki dari satu line ke another line gitu ya, yang dia berharap dia akan dapat mengurangi waktu tunggunya. Ini juga ini saya banget sih. Jadi kalau nunggu di line tuh kadang-kadang nunggu di line nunggu kasir ya, misalkan ini kayaknya kasir yang sana lebih pendek deh, terus pindah ke sana gitu. Evaluasi lagi, lihat-lihat lagi, kayaknya yang sana lebih pendek dan pindah ke sana dan seterusnya. Jadi behavior dari arrival juga perlu dievaluasi, bagaimana sih dominasinya, apakah customer itu dominannya yang patient atau berapa persen mungkin yang tipe yang refuse to join dan seterusnya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kalian karakterisasi, perlu kalian observasi dan melihat pada sistem yang sedang kalian observasi, bagaimanakah karakter dari arrivalnya. At least bagian ini bisa jadi panduan ya buat teman-teman untuk mengkarakterisasi sistem antrian yang sedang yang teman-teman lagi diobservasi, apakah di car wash ataukah di kantor pos atau di bank atau di manufaktur dan seterusnya. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan karakteristik dari antriannya serta karakteristik dari service facility. Untuk karakteristik antrian ada dua hal yang perlu dijawab. Berapa size dari queue-nya atau waiting line, atau kita juga bisa bilang berapa length dari queue-nya, panjangnya itu berapa, apakah finite atau infinite, kalau finite itu jumlahnya berapa. Kemudian ada queue disiplin yang berlaku pada sistem tersebut, apakah first come first serve atau last come first serve atau juga service secara random gitu ya. Kemudian juga bisa some order with priority. Kemudian yang terakhir juga mungkin bisa jadi tidak keempatnya gitu. Jadi perlu didefinisikan sendiri. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengkarakterisasi service facility-nya. Ada 4 hal yang perlu kalian jawab gitu ya. Yang pertama adalah berapa jumlah channelnya. Jadi kalau service facility ini maksudnya adalah fasilitas pelayanan. Contohnya kalau di bank itu berarti kalau customer service centernya berarti jumlah biliknya berapa gitu ya. Jadi number of channel di sini adalah biliknya tuh berapa jumlahnya. Ada single, ada multiple. Single berarti satu, multiple berarti lebih dari satu. Kemudian teman-teman juga perlu menjelaskan, perlu mendefinisikan gitu ya, mengobservasi fase dari sistem pelayanannya. Apakah single, jadi customer cukup ke bilik satu kali kemudian selesai di service, atau multiple phase, jadi dia harus jadi fase dari prosesnya itu lebih dari satu. Misalkan kalau teman-teman katakanlah ke pelayanan di di restoran gitu ya, teman-teman pertama kali ke check in dulu gitu, di check in ada queue lagi gitu kan, teman-teman habis check in itu masuk, kemudian didata mau menu apa dan sebagainya, kemudian habis itu kemudian di serve menunya, kemudian ke check out. Jadi ada 3 step tuh ya. Yang pertama check in, kemudian di meja, kemudian check out. Jadi ada 3 service facility di situ. Nah, berarti di sini fasenya dari service systemnya tuh ada 3 gitu ya, ada tiga fase. Nah, kemudian selanjutnya adalah desain dari service facility-nya, apakah series ataukah paralel ataukah network. Jadi kalau series itu misalkan contohnya di sebuah manufaktur gitu ya, satu material harus diproses dari A baru ke B baru ke C. Nah, ini adalah series gitu. Atau bisa juga paralel gitu ya. Jadi kalau paralel berarti dari
material ini bisa saja diproses di A dulu atau B dulu, jadi tidak berurutan, tidak masalah. Atau juga network, jadi ini lebih kompleks daripada series dan paralel. Kemudian yang terakhir adalah service time distribution. Jadi service time itu bisa juga definite gitu ya, kalau misalkan mesinnya itu sudah terprogram gitu ya, pasti akan selesai selama 10 menit misalnya. Nah itu berarti ada number yang definitif gitu ya, tidak akan berubah-ubah, jadi pasti segitu. Tapi ada banyak juga sistem antrian, sistem yang servisnya itu bilangannya itu durasi servisnya itu random gitu, bisa jadi karena dilayani oleh manusia atau juga mungkin kasuistik yang berbeda dan seterusnya. Jadi memang banyak, malah justru di sistem itu banyak sekali yang service time-nya itu butuh dibuat statistical distribution ya gitu ya, karena memang angkanya, durasinya itu tidak tetap gitu. Kadang-kadang lama di service, kadang-kadang butuh waktu yang pendek, kadang-kadang butuh waktu yang lebih panjang dan seterusnya. Nah, bisa jadi distribusi yang cocok mungkin negatif eksponensial, tapi bisa juga distribusi yang lainnya. Nah, teman-teman untuk kasus ini perlu ambil data gitu ya, kemudian dicek statistical distributionnya seperti apa. Nah, kita ke agenda yang terakhir, yaitu tipe model antrian. Tipe model antrian ini tuh dibagi berdasarkan pada number of channel dan number of phases dalam sistem service-nya atau sistem pelayanannya. Yang pertama ada single channel, single phase. Single channel berarti dia cuma punya satu service facility. Sedangkan single phase artinya service facility di dalam step pelayanannya itu cuma satu kali aja. Jadi kalau di customer service di bank, ya kita datang ke bilik itu, nah kita dilayani di bilik itu gitu ya. Cukup dengan satu pegawai itu dan begitu urusan kita selesai, kita out of the system, kita keluar dari sistem. Contohnya juga di ship unloading system ya. Jadi kapal-kapal datang, kemudian dia menunggu sampai kemudian di dock itu di unload ya barang-barangnya, kemudian kalau sudah kosong dia akan keluar dari unloading sistemnya. Nah, ini satu fase saja dan satu service facility. Ada juga single channel multi-phase system. Jadi kita cuma punya service facility untuk setiap fase, setiap step itu satu gitu ya. Nah, jadi service facility step 1 yang ini service Jadi kita cuman punya satu channel untuk setiap satu fase. Jadi ini kan multi phase dan tipenya adalah series. Contohnya ini mesin A gitu ya. Kemudian ini mesin B. Mesin tipe A dan mesin tipe B. Nah, si material itu akan diproses dari A kemudian ke B secara series. Nah, mesin tipe A itu cuma satu dan mesin tipe B itu cuma satu. Nah, makanya dia disebut dengan single channel. Tetapi multi-phase karena material harus diproses dengan dua step, yaitu step pertama ke mesin tipe A dan step kedua ke mesin tipe B. Contohnya adalah ini ya, McDonald drive-thru. Jadi kita datang, kemudian kita kan setelah datang di drive-thru-nya itu kan kita akan mencet gitu ya, mencet ataupun juga ada customer service-nya ya yang menanyakan mau menu apa gitu, kemudian membayar. Setelah itu kita muter lagi kan, kemudian kita pick up si food-nya yang kita pesan. Nah, ini berarti ada dua step pelayanannya. Yang pertama kita ditanyain menu apa dan membayar, kemudian yang kedua kita pick up makanannya. Nah, tapi di sini dijelaskan juga bahwa ternyata channelnya untuk service pay-nya ini cuma satu dan di pick up-nya juga cuma ada satu doang servernya, sehingga di sini disebut single channel. Gitu. Kemudian yang ketiga ada multi channel single phase system. Multi channel berarti untuk satu fase kita punya lebih dari satu server. Jadi kalau tadi itu contohnya di material gitu ya, material ini cukup diproses dengan mesin A gitu ya, karena di sini satu fase gitu ya, sehingga cukup
proses ke mesin A saja. Nah, kita punya 2 mesin A. Karena si material itu cukup diservis dengan satu mesin A dan kemudian selesai, maka disebut dengan single fase. Tetapi karena kita punya 2 mesin A, sehingga di sini disebut dengan multi channel. Kelebihan dari multi channel ya, queue-nya pasti akan lebih pendek ya, karena service facility-nya bisa saling dua-duanya bisa bekerja. Jadi kalau yang satu ini penuh gitu ya, atau ini sedang melayani, sedangkan yang kedua ini kosong, dia bisa manggil queue-nya untuk datang satu lagi di sini gitu ya. Artinya multi channel itu pasti akan lebih service levelnya lebih tinggi daripada single channel. Contohnya ada di bank ya. Jadi bank kan punya beberapa teller, punya beberapa bilik gitu. Nah, selanjutnya ada multi channel dan multi phase. Berarti karena multi phase di sini berarti lebih dari satu step dalam pelayanannya. Kalau tadi di McDonald drive-thru itu ada pay ya pada fase pertama, kemudian ada check out-nya atau kita take away-nya gitu ya, kita ambil makanannya di fasilitas yang kedua atau pick up-nya di fasilitas yang kedua. Nah, di sini ada ini namanya multi fase gitu ya. Jadi ada 2 fase atau 2 step pelayanannya. Nah, karena dia multi channel, berarti setiap fase itu dia punya lebih dari satu server. Jadi di sini ini juga bisa bayar di sini customernya. Kemudian customernya selain bisa bayar di server yang ini, juga bisa bayar di server yang ini. Nah, jadi ketika customer datang, dia bisa ke arah sana, kemudian dia langsung ke sini, atau kalau sini penuh, kalau ke arah service facility yang di atas penuh, dia bisa ke bawah gitu ya, mana yang lebih cepat. Atau kalau misalkan ada customer datang, ternyata dia tidak bisa ke service facility yang atas, yang P yang atas, dia bisa ke P yang bawah gitu. Kemudian dari sini dia bisa ke pickup yang atas atau pickup yang bawah gitu. Kemudian selesai dia keluar dari sistemnya. Nah, dari slide tadi teman-teman sudah belajar tentang apa itu sistem antrian, kenapa kita perlu mempelajari antrian dalam sistem kita, kemudian juga tentang elemen-elemen dari sistem antrian, kemudian teman-teman juga belajar tentang tipe-tipe model antrian. Nah, kali ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa goal dari slide ini adalah teman-teman bisa mengkarakterisasi sebuah sistem antrian. Bagaimana sih elemen-elemennya gitu. Apakah sebuah sistem antrian itu punya source yang infinite atau finite, ataukah dia punya single phase atau multiple phase dan seterusnya. Nah, untuk itu di sini saya sediakan satu kuis, ada 3 pertanyaan, dan teman-teman saya minta untuk coba merenungkan gitu ya jawaban-jawaban yang mungkin cocok gitu ya untuk mengkarakterisasi sistem pada checkout operation di supermarket, kemudian juga surat di post office, dan registrasi untuk kelas di sistem informasi di universitas. Nah, pada setiap pertanyaan itu sudah saya jabarkan apa saja yang perlu dijawab. Nah, teman-teman cukup mencoba merenungi saja gitu ya sistem-sistem tersebut, dan kita akan buat kuisnya ini untuk online meeting. Jadi nanti akan saya sediakan Google Forms-nya dan teman-teman akan menjawab di sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di online meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.